Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan, para sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit berbicara masalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam, ya. Ini bagian dari materi perkuliahan kita di pertemuan 12 kali ini. Kita akan bahas atau sifatnya pengenalan tentang sistem ekonomi Islam atau yang disingkat dengan SEI, ya. Langsung saja kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem ekonomi Islam, ya. Ekonomi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Itu definisi sederhananya. Kemudian Islam, ya, tentu yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam, yang mana merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dalam mengatur beri kehidupan, ya, untuk tujuannya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Jadi aturannya digunakan adalah aturan dari Al-Quran, As-Sunnah, ya. Kemudian juga sarana yang digunakan adalah tidak lepas, tidak keluar dari koridor syariat Islam. Lalu berikutnya yang kita perlu juga pahami adalah sifat dasar dari sistem ekonomi Islam. Saya mengutip pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya. Menurut beliau bahwa ekonomi Islam memiliki sifat dasar, yaitu yang pertama sebagai ekonomi rabbani. Ekonomi rabbani syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Yang kedua, menurut beliau sebagai ekonomi insani, yaitu sistem ekonomi yang dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia atau kemaslahatan manusia. Ini menurut beliau. Lalu menurut Umar Capra, ya, bahwa sistem ekonomi Islam merupakan atau adalah ekonomi tauhid. Ada nilai tauhid di situ. Maksudnya adalah semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah dan kepadanya dikembalikan dengan segala urusan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Quran Surat Ali Imran ayat 109. Yang kedua, menurut beliau, melalui aktivitas ekonomi, ya, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor atau aturan main. Yang dimaksud di sini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Asy-Syura ayat 12.
Lalu kesimpulan dari dua pendapat tadi, ya, dapat kita ambil pemahaman bahwa sistem ekonomi Islam itu bersifat ilahiyah insaniyah, pertama ya, bersifat terbuka tetapi sekaligus selektif. Terbuka tapi selektif artinya ya bebas tapi terbatas. Silakan bermuamalah sekreatif mungkin, akan tetapi standarnya adalah jangan menyelisihi, jangan sampai menabrak aturan-aturan main yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sistem ekonomi Islam itu mengenal toleransi tetapi tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan. Toleransi harus, tapi kalau keadilan tidak kenal kompromi, harus tegas terhadap keadilan. Haram haram, halal halal gitu. Tapi dalam hal muamalahnya tentu toleransi menjadi salah satu aturan yang harus dilakukan. Nah, tidak kaku tetapi terkait dengan keadilan, menzalimi orang lain misalkan, itu maka tidak kenal kompromi dalam ajaran Islam. Fondasi ya, sekarang fondasi sistem ekonomi Islam. Fondasi merupakan syarat utama yang harus ada sebab agar pilar dapat tegak dan kemudian tujuan dari ekonomi Islam dapat tercapai. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat 3 macam fondasi yang meliputi ya, ini akidah, syariah, akhlak dan ukhuwah. Ya. Saya ulangi, akidah, syariah, akhlak dan ukhuwah. Akidah misalnya, itu merupakan dasar mengenai kepercayaan ataupun keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harus dalam muamalah, dalam mencari pundi-pundi ekonomi itu tidak lepas daripada nilai akidah. Tidak boleh lepas. Ya, ada nilai ketauhidan seperti disampaikan tadi, definisi adalah ekonomi tauhid ya, begitu. Yaitu bahwa semuanya itu tidak lepas daripada ada yang memberikan rezeki. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Syariah lalu kemudian kedua, merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas manusia, baik hubungan vertikal maupun horizontal. Yang pertama, jelas kita aturan main dalam semua aspek kehidupan manusia itu harus dibingkai dalam hukum syariah. Artinya tidak lepas daripada, tidak melampaui batas daripada hukum syariah. Demikian juga dalam hal muamalah. Muamalah ekonomi juga demikian. Ada halal haram dalam muamalah ekonomi. Seperti Allah menghalalkan jual beli ya, kemudian menghalalkan pinjam meminjam, sewa menyewa, seperti itu. Dan Islam juga melarang atau mengharamkan riba, seperti itu ya. Ini fungsinya syariat di situ sebagai rem ya. Batasan-batasan dalam bermuamalah syariah menentukannya. Yang ketiga adalah akhlak dan ukhuwah. Ya, akhlak adalah norma atau etika yang mencakup nilai-nilai moral dalam berinteraksi, dan ukhuwah sendiri merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang menempatkan pola hubungan antar manusia dilandasi dengan prinsip kesetaraan, egaliter, al-musawah dalam konsep Islam. Saling percaya dan saling tolong-menolong. Dalam hal muamalah ekonomi pun juga dalam konsep Islam ini akhlak juga menjadi hiasan, menjadi semacam ciri khas ya, bahwa harus ada saling percaya, kemudian juga harus jujur ya dalam bermuamalah ini ya. Ada nilai tolong-menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, seperti itu. Jadi semua amaliyah dalam hal ekonomi ini bernilai semuanya ibadah sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang landasannya adalah syariah, akhlak dan akidah. Berikutnya adalah pilar-pilar ekonomi. Pilar-pilar ekonomi Islam. Yang pertama keadilan, keseimbangan, dan ketiga kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam harus basisnya adalah keadilan, atau dasarnya adalah keadilan. Pilarnya ya, maksud saya. Keadilan. Dalam aktivitas ekonomi yaitu aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur-unsur
yang disebut dengan maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, judi, gharar, untung-untungan, spekulatif, haram, dan riba. Sesuatu yang haram tidak boleh, yang riba dilarang. Gharar, untung-untungan seperti lotre, undian lotre seperti itu, ya, judi togel seperti itu termasuk gharar. Termasuk juga maisir di situ, maisir ya, atau judi. Itu jelas ini bertentangan dengan konsep keadilan dalam beragama. Kemudian keseimbangan meliputi pengembangan sektor keuangan dan sektor real, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam. Ya. Ini harus seimbang antara pemanfaatan sumber daya yang ada dengan pelestarian sumber daya alam. Maka dalam Islam pun juga dilarang namanya eksploitasi ya, sumber daya alam, tak boleh. Meskipun juga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menjadikan alam semesta ini sebagai pelengkap kebutuhan manusia, tetapi jelas kita tahu ada hukum kauni, hukum alam. Kalau kita menjaga kelestarian alam, maka ketersediaan sumber daya alam akan terus berlangsung. Sebaliknya kalau kita eksploitasi tanpa memikirkan untuk pelestariannya, maka yang terjadi adalah nanti kehabisan atau kelangkaan sumber daya alam. Jadi nggak boleh merusak, nggak boleh eksploitasi seperti itu. Ya, harus seimbang antara pemanfaatan dan pemeliharaan. Yang ketiga, kemaslahatan. Ada kemaslahatan yang dapat dimaknai sebagai segala bentuk kebaikan dan manfaat dalam segala aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat. Intinya, pemanfaatan sumber daya itu sebagai bentuk amalia ekonomi itu harus ada nilai kemaslahatan diri sendiri dan umat ya, orang banyak. Kalau mudarat jangan. Misalkan jual beli atau bisnis yang menghasilkan menyebabkan mudarat baik bagi dirinya maupun orang lain, maka Islam itu melarang ya. Ada nilai kemaslahatannya. Berikutnya tujuan sistem ekonomi Islam. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini bedanya. Kalau mungkin ekonomi konvensional hanya kesejahteraan dunia, kepuasan mungkin pribadi atau kelompok gitu ya, yang sifatnya hanya duniawi saja. Tetapi dalam konsep Islam tentu tidak hanya dunia saja, tapi berkorelasi dengan kehidupan akhirat. Nah, seperti terpenuhinya kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, sebagai pemimpin, pemakmur bumi, pengelola alam semesta itu manusia. Amanah yang diberikan Allah kepada manusia, yang memiliki tugas untuk memakmurkan bumi dan beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada ekonomi Islam. Ya. Menjadi pelengkap tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di muka bumi, khalifah di muka bumi. Konsep dasar ekonomi Islam. Secara garis besar ya dapat disimpulkan bahwa konsep dasar ekonomi Islam secara universal itu meliputi yang pertama, Islam menempatkan fungsi uang bukan sebagai komoditi melainkan hanya sebagai alat tukar. Jadi sebagai alat tukar. Yang kedua, Islam mengharamkan segala bentuk riba. Riba sebagaimana kita ketahui ada riba fadl, riba nasi'ah. Kemudian Islam tidak menghalalkan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi di dalamnya atau gharar tadi ya, gharar, untung-untungan. Ini konsep dasarnya. Yang keempat, harta harus berputar sehingga tidak boleh berpusat hanya pada segelintir orang. Yang keempat, bekerja atau mencari nafkah adalah bentuk ibadah dan merupakan kewajiban manusia. Masya Allah, di sini ada nilai ibadahnya. Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan harus bersifat transparan dan adil. Yang keenam, melakukan suatu pencatatan pada setiap transaksi, terutama yang tidak ada atau tidak
tidak bersifat tunai maksudnya, atau non tunai, dan adanya saksi. Ya ini penting, apalagi kaitan dengan utang piutang itu. Jelas dalam Al-Quran juga mengarahkan pada harus ditulis, harus ada saksi begitu. Yang ketujuh, zakat sebagai bentuk kegiatan untuk membersihkan harta dan hak orang lain. Maka ketika orang sudah mendapatkan pundi-pundi ekonomi dari hasil transaksi muamalah ekonomi, dalam konsep Islam itu diingatkan ada zakat sebagai bentuk kegiatan untuk membersihkan harta yang mungkin tercampur hal-hal yang syubhat, dan ingat bahwa dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Mungkin rezeki saudara kita, tetangga kita yang fakir, yang miskin, tetapi melalui rekening kita, mungkin melalui kantong kita gitu ya. Itu cara Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Implementasi sistem ekonomi Islam. Sebagai seorang muslim yang kafah, implementasi ajaran Islam dalam berbagai aktivitas adalah sebuah kewajiban. Termasuk di dalamnya adalah bab muamalah. Dalam bidang ekonomi, Islam sudah mengatur sedemikian sempurnanya ya, sebagai upaya memberi maslahat dalam kehidupan manusia, seperti halalnya jual beli, ya, sewa menyewa, pinjam meminjam, bagi hasil dan lain sebagainya. Di Indonesia mulai muncul alhamdulillah ini kesadaran umat Islam akan bahayanya riba, ditunjukkan dengan mulai bermunculannya bank syariah. Bahkan sekarang hampir semua bank-bank konvensional itu juga membentuk ya divisi lain, itu bank syariah. Kalau dulu kita tahu di awal-awal berdirinya adanya bank syariah itu ya baru bank muamalat ya, pelopornya dulu. Tapi sekarang sudah ada BNI punya BNI syariah, Mandiri punya syariah Mandiri ya, BRI syariah, banyak itu. Maka alhamdulillah ada upaya untuk perbaikan dalam hal ekonomi dalam konsep Islam. Berikutnya zakat ya. Zakat sebagai pilar ekonomi Islam. Zakat secara etimologi dalam kamus ya, Mu'jam Al-Wasit, seperti yang dikutip oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ya, zakat. Zakat secara terminologi adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Ini zakat. Ada hak yang harus dikeluarkan dari harta kita. Yang tujuannya adalah zakat sendiri artinya mensucikan diri, untuk membersihkan harta kita. Ayatnya ada dalam Al-Quran ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah 103. Peran zakat. Zakat sebagai bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Ya. Zakat itu untuk pembangunan moral, sosial, dan ekonomi umat. Dalam zakat itu ya. Zakat sebagai instrumen fiskal pemerintah negara. Potensi zakat ya. Ada hasil survei di sini, penelitian dari IMZ tahun 2009 menyebutkan potensi zakat sebesar 15 triliun. Nah, ini potensi zakat ini. Menurut Forum Zakat ada 17,5 triliun. Basnas sebesar 217 triliun per tahun. Luar biasa, ini potensi yang sangat besar ya. Potensi zakat ini dalam rangka untuk ya tentu untuk bisa dipakai untuk menurunkan persentase kemiskinan di negeri kita. Kalau seandainya kita bisa mengelola zakat ini dengan baik.
Karena potensi zakat sedemikian besar ya, sedemikian luar biasa, maka penting ya, bahwa zakat dan turunan-turunannya seperti infak, sedekah, wakaf ya, atau yang kita sebut dengan iswaf ya, ini penting untuk dikelola. Zakat merupakan pilar rukun Islam yang memiliki potensi besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi umat. Sedemikian besar potensi ekonomi umat ini sehingga menjadi penting untuk dikelola dengan baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Nah, ini penting, perlunya manajemen. Ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang ma'ruf itu harus dikelola juga dengan baik. Kalau tidak ya, maka tidak akan memiliki kebermanfaatan yang lebih. Jelas dalam ada kalimat hikmah yang sering kita dengar ya, al-haqqu bila nidam yaglibul batil bin nidam, yaitu kebaikan jika tidak dikelola dengan baik itu bisa terkalahkan dengan kebatilan yang dikoordinir dengan baik, yang dikelola dengan baik. Regulasi jiswaf ya, ada dasar-dasar tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah. Ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Keputusan Menteri Agama Nomor 508 Tahun 1999, Ikatan Akuntan Indonesia 2011 ya, ini akuntansi zakat dan infak sedekah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ini organisasi pengelola zakat OPZ. Ini alurnya seperti ini, dari presiden, kemudian juga memandatkan kepada Menteri Agama, dari Menteri Agama membentuk divisi-divisi ya, itu ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada Lembaga Amil Zakat. Ini kalau ini dikelola dengan baik, luar biasa potensi zakat itu ya. Dan dari unit zakat yang dikumpulkan di situ, unit pengumpul zakat, terus ke bawah ada Basnas provinsi, Basnas kabupaten ya. Dari provinsi kabupaten ada unit pengumpul zakat ya, seperti itu. Intinya dari bawah sampai kepada pemerintah pusat itu kalau zakat ini dikelola dengan baik, maka punya potensi besar ya untuk kesejahteraan umat teman-teman. Untuk untuk ya, kalau misalkan ziswaf kan tidak hanya zakat, ada potensi sedekah yang lainnya. Nah, misalkan yang sedekah ini atau yang infak bisa dipakai untuk ya mungkin untuk membayar utang negara bisa gitu. Tapi ya perlu tentunya upaya pengelolaan yang cukup intensif ya, agar potensi zakat ini bisa dioptimalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mahasiswa-mahasiswi dari Allah Subhanahu wa taala, demikian, ini cuma gambaran singkat ya. Kalau ingin mendalami tentu ya harus ngambil jurusan ekonomi Islam ya. Ada fakultas tersendiri ya, ada fakultas ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Nah, itu. Tapi setidaknya pada perkuliahan ini kita ya mengetahui lah gambaran besar apa itu sistem ekonomi Islam, kemudian zakat dan manajemen jiswaf. Secara singkat saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan milik Allah dan kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.